Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya BSDKU Sumeneb. Kami video ini bertujuan untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah sistem operasi yang pada saat ini kami mendapat bagian untuk menjelaskan tentang materi deadlock. Nama saya Muhammad Rizky, NRP 06, dan teman saya Abidi Rohim, NRP 07, yang nantinya akan menjelaskan tentang materi deadlock. Langsung saja untuk dijelaskan kepada teman saya Abidi Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini langsung saja ke pengertian deadlock. Deadlock adalah sebuah kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah salah satu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedangkan dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Nah, untuk metode-metode mengatasi deadlock yaitu ada metode pencegahan atau deadlock prevention atau memutuskan salah satu syarat deadlock. Dan kedua, metode penghindaran deadlock yaitu deadlock avoidance, informasi tambahan untuk safety algoritma. Dan yang ketiga adalah deadlock detection atau gap alokasi. Adapun karakteristik deadlock yaitu mutual exclusion condition. Mutual exclusion condition, sumber daya yang harus diberikan hanya pada satu proses. Contohnya, mutek diperlukan core printer dan salah satunya adalah shelvable, tidak perlu mutek core read only file, dan hold and wait, di mana proses harus melepaskan resource yang dibawa sebelum meminta resource lainnya. Dan juga ada low resource, untuk itu banyak resource dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Mungkin terjadi starvation, pemerintahan tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Dan juga ada yang ketiga, no preemption, yaitu pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Resource dengan preemption ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Dan juga proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan termasuk resource yang ingin diakses. Yang terakhir ada circular wait, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada. Setiap proses boleh mengakses resource yang secara berurutan dari nomor rendah ke tinggi. Dan itulah untuk karakteristik deadlock.
Dan sekarang untuk pemulihan deadlock. Pemulihan deadlock. Untuk pemulihan deadlock yaitu diminta untuk permintaan sumber daya yang dikabulkan selama memungkinkan, dan juga sistem operasi memeriksa adakah kondisi required yang secara periodik. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses memeriksa dengan algoritma tertentu. Dan inilah contoh deadlock di kehidupan nyata. Untuk ini diseumpamakan kotak yang berwarna hijau yang mengarah ke bawah dan kotak yang berwarna biru yang mengarah ke kanan, dan kotak yang berwarna merah yang mengarah ke atas, dan kotak yang berwarna oranye yang melaju ke arah sebelah kiri. Ini tidak bisa melaju atau tidak bisa sama-sama maju ataupun mundur dikarenakan adanya penghalang di setiap masing-masing jalan. Ini diumpamakan seperti mobil. Dan untuk solusi yang deadlock seperti ini yaitu bisa dilakukan dengan transfer click yang mengizinkan arus ke satu arah atau ke arah lainnya dalam satu waktu tertentu, dan juga bisa diperintahkan untuk semua mobil hanya boleh belok kiri atau ke kanan supaya tidak terjadi kemacetan atau deadlock. Dan ini untuk contoh sistem operasi yaitu ada P1, R1, P2 dan R2. Diseumpamakan hanya P1 ini hanya memiliki akses ke R2 dan P2 hanya memiliki akses ke R1. Dan untuk itu makanya P1 tidak bisa meminta akses ke R1 dan P2 juga tidak bisa meminta akses ke R2 dikarenakan mereka tidak memiliki akses ke R1 maupun R2, dikarenakan di P1 hanya memiliki satu akses yaitu ke R2 dan di P2 hanya memiliki akses di R1. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin penjelasan dari materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi mungkin sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat untuk pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.